Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Anak-anak, tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya yang bisa terjadi. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berasal dari hasil pengamatan yang dirasakan dan juga dijadikan sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Adapun tujuan teks eksplanasi antara lain menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Berikut ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ciri ketiga, memuat informasi yang sifatnya ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Kemudian, ciri yang keempat bersifat informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar dapat percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, ciri kelima, memiliki markers, yaitu sebuah keterangan penjelas urutan atau kronologis fenomena. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Berikut ini adalah struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Yang kedua, urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut secara runtut. Lalu yang ketiga, interpretasi, yaitu berisi kesimpulan dari topik yang telah diperjelas. Anak-anak, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi berjudul Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Edison diajar oleh gurunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, yaitu Weekly Herald, laris terjual. Nah, ini adalah pernyataan umum ya, anak-anak. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Ini adalah urutan sebab akibat. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia.
Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, ini adalah bagian interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, anak-anak, berikut ini evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, jelaskan struktur teks eksplanasi. Yang keempat, dapatkah Ananda membuat teks eksplanasi tentang sebuah legenda? Mengapa demikian? Yang kelima, bacalah teks berikut ini. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Nah, anak-anak, berdasarkan struktur teks eksplanasi, termasuk pada bagian manakah teks tersebut? Kalian jelaskan ya. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.